Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa min wala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kompensasi, yaitu Bapak Adek Faisal Mabduhi SEMM, yang saya banggakan, yang saya cintai para teman-teman mahasiswa kelas A1 manajemen. Baik, di sini saya akan membuat video terkait tugas untuk menyelesaikan tugas UAS, ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas kalau saya sebagai HRD, saya sebagai HRD untuk mencapai perusahaan yang efisien dan efektif. Saya sudah membuat judul dalam presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suherman. NIM saya 20402, semester 7, prodi manajemen. Saya sudah membuat judul terkait untuk tugas UAS ini dengan memberikan judul manajemen kompensasi dan HRD dalam mencapai tujuan perusahaan dengan efisien dan efektif. Di sini saya mengambil materi dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita lanjut ya. Kalau saya sebagai seorang HRD dalam perusahaan, saya akan mengambil 3 poin untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama kompensasi. Saya akan memberikan kompensasi terhadap karyawan saya dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, kompensasi finansial yang akan diberikan, dan keduanya non finansial variable pay, dan ketiganya akan menerapkan di perusahaan saya akan big making dan meningkatkan evaluasi kerja. Saya akan membahas satu persatu dari 3 poin tersebut. Oke, lanjut. Yang pertama, kompensasi dan kepuasan kerja. Pengertian kompensasi. Kita ketahui kompensasi adalah penghasilan yang diberikan oleh perseorangan kepada pegawai dalam bentuk uang untuk kurun waktu bulanan atau tahunan. Kompensasi ini juga merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
Lanjut. Nah, apa sih tujuannya? Memberikan kompensasi ya kepada tenaga kerja kita. Tujuan memberikan kompensasi ini adalah sebagai alat memelihara dan memberikan motivasi agar karyawan tetap memberikan komitmennya kepada perusahaan kita. Tujuan memberi kompensasi dapat jelasannya. Yang pertama ini menghargai prestasi kerja yang dengan memberikan kompensasi dan memadahi adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Nah, ini akan, kalau saya jadi HRD akan memberikan kompensasi itu sebagai penghargaan prestasi kerja karyawan untuk mendorong perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya meningkatkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, menjamin keadilan dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjalin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi atau perusahaan. Masing-masing karyawan akan memberikan kompensasi sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada perusahaan. Itu tujuan memberikan kompensasi. Oke, lanjut. Ini indikator ya. Saya akan membahas indikator kompensasi. Menurut Shimamura, indikator kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah dan gaji. Upah berhubung dengan tarif per jamnya. Upah merupakan basis bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif pembayaran mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua, insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar kerja atau upah yang diberikan oleh organisasi. Kalau saya jadi HRD di perusahaan akan menerapkan insentif ini gitu. Insentif kompensasi ini gitu. Untuk memberi sebagai motivasi kepada karyawan yang lain gitu. Dan memberikan tunjangan. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan jiwa, liburan untuk perusahaan. Jadi memberikan tunjangan asuransi kesehatan jiwa ini sangat diperlukan untuk karyawan kita, dan memberikan liburan yang ditanggung oleh perusahaan, biar karyawan kita itu tidak merasa jenuh di dalam perusahaan, dan ada program pensiun dan tunjangan lainnya yang berhubungan dengan pegawaian atau karyawan. Dan keempat, fasilitas atau sarana prasarana yang dipersiapkan perusahaan untuk menunjang kelancaran karyawan dalam pekerjaan, seperti ruangan yang nyaman, lambat yang luas, dan sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini pengertian kepuasan kerja.
kepuasan ya. Menurut Wibowo 2015, kepuasan kerja adalah merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai penilaian positif terhadap pekerjaan dan lingkungan tempat pekerjaannya. Dan menurut Davis dalam Mangku Negara 2007 menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai dalam bekerja gitu. Sebabnya gitu. Oke. Oke, selanjutnya itu faktor. Ini faktor apa saja yang kepuasan kerja? Ini faktor ya menurut Levy 2002. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri ya. Yang pertama, setiap pekerjaan memerlukan sesuatu keterampilan yang tertentu ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini ya, kita harus mengetahui indikator kepuasan. Jadi kalau kita menempatkan posisi karyawan di bidang dan keterampilan yang sesuai dengan dirinya, itu faktor kepuasan. Yang kedua, atasan. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahnya. Bagi bawahan atas biasa dianggap sebagai figur ayah, ibu, teman, dan sekaligus atasannya. Jadi kalau dari faktor kepuasan ini kita harus menjadi atasan, menjadi HRD yang menghargai pekerjaan bawahan kita, itu karyawan kita sebagai pelindung, sebagai motivator, sebagai teman dalam bekerja. Dan ketiga, teman sekerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antar pegawai dengan atasan dan dengan pegawai lainnya, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaan. Jadi teman sekerja yang ini faktor berhubungan. Jadi kita harus mempererat teman sekerja kita, tidak membanding-bandingkan. Karena kita di pekerjaan itu sama ya. Pekerjaan itu sama, cuman kita ada yaitu bawahan dan atasan. Dan keempat, promosi merupakan faktor yang berhubung dengan ada tidak kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama kerja. Jadi di perusahaan itu harus kalau kinerjanya seorang karyawan itu baik gitu, kita bisa mempromosikan karyawan tersebut untuk meningkatkan karirnya. Yang kelima, gaji dan upah merupakan faktor yang memenuhi kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak. Jadi kita harus mengetahui indikator-indikator atau faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja kepada karyawan, yaitu gaji. Kita harus tahu kondisi daerah gitu. Daerah ini kebutuhannya itu berapa, jadi kita bisa memberikan gajinya sesuai dan tidak kurang dan tidak lebih gitu. Oke, ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja ya. Ini ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi. Menurut
Esbir 1959. Ciri-ciri perilaku pekerja yang puas adalah mereka mempunyai motivasi untuk bekerja yang tinggi. Mereka lebih senang dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan ciri-ciri pekerja yang kurang puas adalah mereka yang malas berangkat ke tempat kerja dan malas dengan pekerjaannya. Berapa ciri-ciri yang menurut kepuasan kerja yang menurut Munandar ya, Sejabahi dan Mungkin 2004, antara lain yang pertama, adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, memperhatikan kualitas kerjanya. Yang ketiga, lebih mempunyai komitmen organisasi. Dan keempat, lebih produktif. Itu 4 yang memberikan ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi menurut Munandar dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kompensasi finansial dan non finansial dan variabel pay. Pengertian kompensasi finansial merupakan secara sederhana adalah kompensasi berupa nominal uang yang biasanya ada pada komponen gaji, mulai dari gaji bulanan, tunjangan yang ditetapkan dan tidak tetap, uang lembur, asuransi, jaminan hari tua, uang pensiun, dan lain sebagainya. Wajarnya kompensasi finansial ini diberikan secara rutin sebagai harga yang harus dibayar perusahaan atas kerja dari karyawan. Jika lebih dalam, kompensasi finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu finansial langsung dan tidak langsung. Oke, lanjut. Kompensasi non finansial. Terkait kompensasi non finansial, yaitu kompensasi yang diberikan bukan dalam bentuk berupa uang. Ya. Umumnya jenis kompensasi satu ini lebih pada berbagai yang tidak memiliki bentuk fisik, tapi bisa dirasakan manfaat oleh semua karyawan secara langsung. Kompensasi non finansial yang diberikan oleh perusahaan ya memiliki bentuk yang beragam, seperti jam kerja atau waktu kerja lebih fleksibel. Tidak semua perusahaan mempunyai peraturan jam kerja yang fleksibel dan bisa dinikmati oleh para karyawan. Itu namanya kompensasi non finansial, tapi bisa dirasakan oleh para karyawan. Itu kompensasi non finansial itu bisa diterapkan dalam bisnis kita. Lanjutnya, variable pay. Variable pay adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Jadi variable pay ini kompensasi diberikan kepada kinerja mereka. Ya, apabila kinerja mereka itu meningkat, tadinya kurang jadi meningkat, itu akan diberikan variable pay itu. Untuk apa variable pay ini? Variable pay ini adalah insentif naik untuk membantu mendorong karyawan akan memberikan produktivitas kinerja yang baik dan mencapai tujuan mereka. Perusahaan dapat memilih berbagai cara untuk memberi gaji yang bervariasi dan tidak semua bentuk bersifat moneter. Misalnya pembayaran variabel dapat berupa yaitu diberi hadiah kalau karyawan kita itu kinerjanya bagus gitu.
internetnya baik, yang tadinya kurang baik dia baik, dan mendapatkan hadiah untuk apa, untuk mendorong para karyawan yang kurang baik juga sebagai motivasi, yang dapat juga, atau perjalanan atau jalan-jalan. Kalau kerjanya baik akan diberikan tiket untuk jalan-jalan atau voucher untuk memberikan suatu membeli produk atau layanan. Bentuknya berbagai macam ya, kalau berkaitan dengan variabel pay. Oke, lanjut. Ini ya, poin yang ketiga, poin yang terakhir, backmaking dan evaluasi. Kita bahas ya pengertiannya backmaking. Pengertiannya adalah suatu proses yang bisa digunakan dalam manajemen. Nah, dalam manajemen atau umumnya manajemen strategi. Jadi ini sebagai backmaking strategi untuk perusahaan kita. Dalam unit bagian organisasi mengukur dengan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit bagian organisasi lainnya sejenis, baik secara umum internal maupun eksternal. Dari hasil backmaking, suatu organisasi dapat memberikan gambaran dalam mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Sahandira 2008. Backmaking ini adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang dimana memiliki arti patokan atau tolak ukur. Dengan demikian, pengertian ini adalah patokan untuk beri penilaian atau membandingkan sesuatu. Oke. Sementara itu dalam ilmu manajemen, backmaking adalah upaya mengukur kebijakan perusahaan, lebih produk, program, strategi, dan hal lain secara membandingkan dengan kompetitor perusahaan tersebut. Hal ini sempat dilakukan upaya memiliki informasi seputar apa saja yang diperbaiki guna meningkatkan performa perusahaan. Jadi backmaking ini kalau saya sebagai HRD akan menerapkan hal serupa gitu, backmaking ini. Jadi backmaking ini adalah kita itu menjiplak atau mencontoh perusahaan lainnya, ya, mencontoh perusahaan lainnya, baik itu dari produknya, baik itu dari kinerja karyawannya, baik itu waktu kerja karyawannya, baik itu kompensasi karyawannya, untuk memberikan kompensasi. Jadi kita bisa mengukur, membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Apakah ada kekurangan, kita bisa mengukur baik itu kebijakan perusahaan tersebut gitu, dan produk tersebut, programnya, strateginya itu bisa kita contoh gitu. Kalau contohnya kalau produk ya, kita melihat produk yaitu perusahaan Apple dan perusahaan Android. Seiringnya waktu, zaman yang berkembang, kita melihat kamera iPhone sekarang sangat lebih dari satu, ada 2, ada 3, dan 4. Dan kita melihat Android juga meniru, menjiplak, membackmaking juga
produk yaitu Apple, yaitu kameranya berupa juga, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 juga. Itu menjadi tolak ukur ya, dan tolak ukur strategi ya, yang diberikan oleh si Android ya untuk meningkatkan produknya gitu. Oke, lanjut ya. Manfaat playmaking, kita akan membahas ya manfaat playmaking ini. JIS 2007 secara umum manfaat yang diperoleh dari playmaking dapat dikelompokkan menjadi 3 ya, 3 bagian. Yang pertama, berubah budaya, yang kedua perbaikan gereja, yang keempat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah, jadi 3 manfaat playmaking ini. Yang pertama itu perubahan budaya, kultur ya, kultur budayanya berubah. Kemudian dengan lembaga pendidikan untuk melakukan kinerja harus lebih realistis lagi. Selain itu juga playmaking memberi peran keyakinan lebih pelanggan akan kreativitas target, misalnya mempertegas misi lebih pendidik tersebut gitu. Dan keduanya itu perbaikan kinerja. Playmaking membantu lembaga pendidikan untuk mengetahui ada kesenjangan tertentu dalam kinerja untuk memilih proses yang akan diperbaiki gitu. Dan kita bisa membandingkan gitu kinerjanya gitu, kita akan memperbaikinya gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, yaitu manusianya yang akan kita tingkatkan. Kita memberikan pelatihan terhadap manusia atau karyawan tersebut untuk menyadarkan kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan. Keterlibatan semua pihak dapat memecahkan permasalahan sehingga SDM yang mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan, apalagi antara kegiatan organisasi yang tertingkat melalui kerjasama lintas fungsional. Itu 3 manfaat playmaking menurut JIS 2007. Lanjut. Selanjutnya itu pengertian evaluasi. Kalau saya sebagai HRD akan memberikan evaluasi kerja ya, memberikan evaluasi kerja yang baik ya. Kita akan bahas dulu. Evaluasi kerja ini merupakan suatu metode untuk menentukan nilai relatif atau penting suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Evaluasi kerja dapat dilakukan dengan menganalisis serta menilai pekerjaan atau suatu organisasi secara sistematis dengan melihat nilai yang diperoleh pada suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Evaluasi kerja atau evaluasi pekerjaan sebagai dasar ilmu mendesain sistem penilaian dan sistem gaji. Ini kalau saya sebagai HRD akan menerapkan dan meningkatkan evaluasi kerja ini untuk menentukan, melihat nilai relatif atau pentingnya suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, lanjut. Apa sih tujuannya evaluasi kerja ini? Tujuan evaluasi kerja dalam sebuah perusahaan di antara lainnya yaitu yang pertama mempermudah suatu perusahaan dalam menentukan beberapa gaji pokok karyawan. Jadi kita bisa menentukan dengan mengevaluasi kerjanya gitu.
Yang kedua, menentukan nilai relatif untuk atau jabatan yang dibentuk secara logis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hingga menentukan berapa gaji pokok yang sesuai dengan karyawan dan mendapatkan promosi jabatan, transfer jabatan maupun demosi. Yang keempat, mempermudah memberikan keputusan bagi karyawan yang belum mendapatkan posisi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Yang kelima, membantu perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mencapaikan konsistensi dalam sistem penggajian yang tepat, yang adil, dan yang terakhir, memperjelas hubungan internal antara pekerja atau jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu tujuan evaluasi kerja. Oke, kesimpulan dari 3 poin di atas, upaya saya sebagai seorang HRD dalam mencapai tujuan perusahaan dengan efisien dan efektif memberikan kompensasi yang layak untuk para karyawan saya kelak nanti dan bisa diterapkan dalam lingkungan kerja perusahaan saya nanti. Memberikan kepuasan kerja kepada karyawan, meningkatkan juga kepuasan kerjanya, memberikan kompensasi finansial, non-finansial, dan variabel pay. Dan saya juga meningkatkan dan menerapkan di perusahaan saya dengan backmaking dan evaluasi kerja. Biar apa? Biar sukses dalam membangun bisnis ke depan. Dan saya akan menganalisa yang akan terjadi di masa depan, masa mendatang nanti, dengan meningkatkan evaluasi kinerja karyawan. Gitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman dan para penonton di YouTube saya, di channel Sulaiman Fakon. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.